Pesawat Airbus A380 merupakan salah satu pesawat penumpang tercanggih yang dibuat oleh Airbus. Walaupun diluncurkan pada tahun 2007, pesawat ini masih populer di maskapai besar seperti British Airways dan Qantas, dan juga Emirates. Sejauh mana pesawat ini maju, beberapa teknik paling mengesankan di A380 sebenarnya dapat ditemukan di bawah pesawat itu sendiri. Gear pendaratan pesawat ini dirancang oleh Safran Landing Systems, perusahaan Prancis yang membuat roda dan strut. Sistem pendaratan pesawat dirancang oleh Safran Landing Systems, sebuah perusahaan dirgantara dan pertahanan yang berbasis di Prancis, yang menciptakan dan memproduksi roda, strut, rem, dan komponen sistem pendaratan lainnya untuk pesawat sipil dan militer. Perusahaan ini terkenal karena teknik rekayasa canggih, pemodelan 3D digital untuk sistem roda pendaratan yang komprehensif, prototyping dan produksi dilakukan in-house untuk memastikan setiap item sesuai spesifikasi desainer. Pemesinan, perlakuan panas, pelapisan, dan pengecatan setiap komponen dilakukan dengan presisi tinggi seperti laser. Setelah semua bagian siap, komponen dirakit di lokasi untuk diuji secara menyeluruh sebelum dipasang di pesawat asli. Pengujian roda pendaratan terus dilakukan setelah pesawat dirakit sepenuhnya. Sebenarnya Boeing 747 ini latihan yang dikenal sebagai lepas landas yang ditolak. Ini adalah saat ketika pilot pesawat perlu mengerem saat pesawat melaju dengan kecepatan sekitar 200 mil per jam. Pesawat dengan bobot penuh pada kecepatan ini memerlukan waktu lama untuk berhenti. Namun, evaluasi khusus ini dilakukan dengan rem yang sudah 100% aus dan tanpa adanya pendorong mundur yang digunakan. Pilot dengan cermat mengikuti prosedur lepas landas standar yang telah ditentukan selama uji coba, mempercepat sebelum menginjak rem di titik tengah landasan. Dalam hal ini, pesawat tersebut berhenti 700 kaki lebih awal dari yang diharapkan oleh para pilot. Ini adalah bukti nyata yang jelas dari efisiensi sistem rem yang baik. Pesawat komersial bukan satu-satunya pesawat besar yang membutuhkan gear pendaratan berkualitas tinggi. Galaxy Ceiba misalnya secara luas dianggap sebagai salah satu pesawat kargo berat yang paling penting dalam arsenal militer Asilas. Panjang 2,7 kaki dan rentang sayap 22 kaki. Di kaki mampu mengangkut muatan seberat hingga 281 ribu. Baik itu pasokan, kendaraan atau bahkan tank. Bentuk besar C5 membutuhkan konfigurasi roda pendaratan yang cukup unik.
Dalam hal ini, hidung badan pesawat memiliki satu penyangga dengan dua ban di setiap sisi. Di titik tengah di bawah sayap, terdapat dua set roda pendaratan tambahan yang semuanya memiliki 6 ban. Ini memberikan Chief Wheels total 28 roda. Roda belakang juga bergerak ke samping sebelum meluruskan. Desain yang lebih sesuai dengan bagian bawah fuselage. Bandingkan dengan Sea Steerable Hercules. Pesawat yang jauh lebih kecil tetapi pesawat angkut yang jauh lebih serbaguna. Meskipun hanya sepanjang 97 kaki, kapal ini dapat mengangkut hingga 42.000. Berat muatan mencapai 92 penumpang, 2 hingga 3 Humvee, dan hingga 2 kendaraan angkut personel lapis baja Striker. Berbeda dengan SEIMA, set subsidi 10 juga dirancang untuk beroperasi dari berbagai jenis landasan pacu yang lebih beragam. Semua hal yang mencakup tanah, pasir, es, dan salju. Roda pendaratannya dirancang sangat dekat dengan badan pesawat. Dengan 4 roda total di belakang dan 1 roda ganda di bagian depan. Roda belakang dapat ditarik secara vertikal ke dalam badan pesawat. Seperti orang yang ada di atas C5. Desain ini memungkinkan pesawat beroperasi dari permukaan yang sangat kasar. Sistem pendaratan yang terbaik sekalipun memerlukan pemeliharaan rutin selama masa pakainya. Komponen-komponen ini biasanya terpapar stres tinggi, suhu ekstrem, elemen korosif, dan lainnya. Peralatan pendaratan AUAS dirawat dan diperbaiki di Skuadron Pemeliharaan Komoditas kelima, yaitu 132 atau CMM. Fasilitas canggih lengkap dengan alat untuk perbaikan dan modifikasi roda pendaratan, rem, dan roda untuk semua sistem senjata Angkatan Udara. Teknisi situs ini berjumlah lebih dari 300 orang dan memiliki banyak kemitraan dengan produsen sistem pesawat dan kontraktor militer lainnya. Dengan upaya restorasi berkualitas tinggi, CMM-XS dapat memperbaiki komponen roda pendaratan yang rusak hingga kembali seperti baru. Pemeliharaan roda pendaratan perlu dilakukan di lapangan. Terkadang di pangkalan udara yang tidak dilengkapi sebaik CMM-XS. Kru darat harus dipersiapkan dengan baik untuk sistem roda pendaratan canggih ini. Pelatih roda pendaratan khusus dikembangkan di Pangkalan Udara Shepherd. Bagian ini adalah gear pendaratan depan yang berfungsi secara independen dan memiliki semua komponen seperti yang asli. Itu memberikan pengalaman pelatihan yang sama. Namun tidak diperlukan pesawat untuk dinonaktifkan guna memfasilitasi pendidikan anggota kru.
Ya, roda pendaratan dianggap sangat penting oleh Angkatan Udara Alisan untuk keselamatan pilot dan peralatan. Ini dikenal sebagai Program Penelitian Inovasi Usaha Kecil Angkatan Udara dan Program Transfer Teknologi Usaha Kecil. Baru-baru ini membantu menghasilkan sputtering magnetron. Teknologi baru ini menawarkan metode perbaikan silinder roda pendaratan hampir seperti baru. Diperkirakan dapat menghemat anggaran Angkatan Udara $2-3 juta setahun. Memang, fasilitas Angkatan Udara Walisatan berfokus pada pengembangan teknologi untuk menjaga keunggulan organisasi. Nah, ini termasuk toko teknologi logam di pangkalan Angkatan Udara Cannon di New Mexico. Pengelasan berbakat bekerja sama dengan insinyur untuk menciptakan berbagai bagian dan produk. Bagian-bagian ini meliputi komponen penting untuk keselamatan serta aksesori yang menyenangkan bagi pilot dan kru. Woodruff, toko teknologi logam, berperan penting dalam menjaga pesawat model lama agar tetap terbang. Banyak komponen yang digunakan dalam perakitan pesawat ini sudah tidak diproduksi sejak beberapa dekade lalu. Tugas bengkel logam adalah mengevaluasi dan merekonstruksi bagian pesawat agar tetap terbang. Melempar terpisah untuk mereka? Melempar secara terpisah. Pusat pemeliharaan juga dioperasikan oleh Angkatan Udara. Tujuan fasilitas ini adalah untuk menjaga kesiapan sistem senjata dengan melakukan evaluasi, perbaikan, dan instalasi. Mereka mengelola logistik suku cadang dan komponen pengganti, memastikan semuanya tiba tepat waktu. Pria dan wanita ini berperan penting di belakang layar untuk mendukung misi Angkatan Udara. Meskipun tidak mendapatkan medali, mereka tetap sama pentingnya dalam proses ini seperti yang di garis depan.